Kamu Nah, itu yang kemudian sempat dikomentari oleh netizen mengapa kemudian aksi spontan tadi dilakukan tanpa menggunakan alat bantu, Andro. Tapi kan namanya juga aksi spontan. Itu dia, mungkin refleks dari Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, bahkan setelah itu Risma juga dijuluki berbagai komentar ya dari netizen. Ini cukup narasumber aja lah yang komentarin, jangan kita nanti kita takutnya diincar Bu Risma juga ya. Karena ada macam-macam kasus ya. Langsung saja kita perkenalkan kalau gitu sejumlah narasumber kita. Tentunya yang pertama ada Bang Faldo Maldini. Ini staf khusus Mensesnek. Selamat malam Bang Faldo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya putih-putih sekarang nih. Iya, biar rajin dicuci. Bukan SOP ya? Bukan SOP. Ya rapi lah ya. Oke, siap. Yang kedua ada Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi UNR. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Maria, Mas Andro. Sehat. Kemudian kami juga mengundang Ustadz Hilmi Firdaus, penceramah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Kami juga menghadirkan. Selamat malam Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Andro. Salam hormat. Selamat malam Bang Maria. Sehat ya Bang Henry. Kami juga menghadirkan ada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, 2014-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Salam malam sehat. Pak Yusuf Kala. Pak JK. Nanti kita akan bergabung dengan Pak JK. Tapi sebelumnya kita ingin minta tanggapannya kepada Bang Henry Satrio. Nah. Tadi kami sudah tampilkan cuplikan-cuplikan sejumlah pejabat negeri ini. Ada Mensos, ada juga Jenderal Dudung, hingga Komisaris Utama PT Pertamina Ahok yang menjadi sorotan. Gayanya beda-beda Bang. Kalau Bang Henry menilainya bagaimana ini? Yang pertama kita tidak bisa samaratakan antara Pak Dudung, Pak Ahok dengan Bu Risma. Karena gayanya beda-beda. Tapi ada kesamaan. Kesamaannya ini apa yang disampaikan itu terlihat tidak genuine ya. Demi konten kalau bahasa netizen, tapi kalau menurut saya demi panggung aja. Yang mana? Antara tiga-tiganya sama. Nah tapi gayanya yang saya katakan tidak bisa disamakan. Misalnya kalau aksi Bu Risma yang spontan tadi ada dua catatan minimal yang saya dapatkan. Yang pertama mungkin Ibu Risma lupa dengan teknologi yang namanya pacul atau skop gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin memang arahan Pak Jokowi bahwa Ibu Risma sebagai Menteri Sosial memang harus menangani masyarakat, bukan memaculi atau menyekopi, makanya dia pakai tangan gitu ya. Nah kemudian, tapi berkali-kali Ibu Risma kan membuat kita geleng-geleng kepala gitu. Apa yang ini ditampilkan oleh seorang Risma setelah sebelumnya ada case disabilitas itu. Jadi menurut saya ada tuntutan panggungnya dia untuk memang berlaku seperti itu. Dan memang gayanya seperti itu. Tapi apakah tidak bisa ini memang aksi spontanitas saja? Kalau kita lihat Bu Risma kan juga orangnya apa adanya. Melakukan hal-hal dengan spontan begitu Bang. Iya tapi kan dia sekarang sudah jadi pemimpin. Ya jangan gitu-gitu amat gitu. Kalau misalnya ini mohon maaf ya bukan saya ngajarin Bu Risma. Tapi kalau misalnya dia panggil stafnya boleh saya pinjam pacul atau skop gitu. Terus kemudian dia contohkan kan juga bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Walaupun Andro, Mbak Maria, saya menilainya memang Ibu Risma ini begini gitu. Memang ceplas-ceplos dan gaya spontanitasnya ini kadang dianggap berlebihan. Di disertasi saya juga mengulas tentang komunikasi Bu Risma gitu. Dan memang ada beberapa hal gaya kepemimpinan transformasional yang dia sampaikan atau dia pertontonkan. Tapi juga memang terkadang menurut saya tidak wajar dan tidak tepat juga. Ini otentik atau by setting, Bang Henry? Yang tahu otentik atau by setting itu hanya Ibu Risma. Yang jelas kalau kita lihat dari layar kaca, gaya misalnya tiba-tiba memeluk kaki waktu zaman COVID waktu itu, terus kemudian disabilitas kemarin, itu sih otentik tapi mungkin beliau tidak memahami sepenuhnya gitu. Kalau case disabilitas kemarin saya yakin spontan, maksudnya baik tapi mungkin nggak pada tempatnya. Kalau yang aksi mindahin batu sama pasir itu spontan tapi saya nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Nah kalau kemudian Pak Ahok memang ya begitu modelannya dari dulu gitu. Dia kalau nggak ceplas-ceplos kan bukan Pak Ahok ya. Otentik jadi kalau ini. Kalau dia otentik udah bawaan lahir kelihatannya. Memang begitu gitu. Dan nggak bisa juga kita kasih tahu saya yakin tuh. Kalau dikasih tahu mungkin dia akan balik lagi seperti itu gitu.
Nah kalau Pak Dudung, saya mohon maaf juga, saya kenal Pak Dudung sejak zaman dia menurunkan baliho FPI aja gitu. Sebelumnya saya belum pernah dengar, tapi yang kemarin pada saat dia di acara Mas Dedi itu saya menilai mungkin dari gaya bahasanya ada ketidakautentikan di situ gitu. Jadi maksud saya dia berusaha untuk menampilkan kalau bahasa Prof Henry sangat toleran gitu. Padahal menurut saya bahasa toleran juga nggak begitu. Kalau Anda Muslim ya silahkan aja berdoa ala Muslim gitu. Tidak perlu kemudian mengada-ngada mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab. Ya Tuhan bukan orang lah. Ya itu kan jadi salah gitu. Jadi apa yang dibenak tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga menuai kecaman. Iya, karena menurut saya dia terlalu memikirkan dramaturgi dari apa yang dia sampaikan gitu. Jadi ya begini gini. Kalau berdoa pakai bahasa Arab bukan berarti nggak toleran lah. Gitu. Mungkin maksudnya dia ingin mengindonesiakan semua, tapi nggak juga gitu kok. Saya juga ngaji juga gitu, dan diajarkannya ya memang ya Robbana atina fid dunya hasanah gitu, dari dulu juga begitu, nggak perlu di-indonesiakan gitu. Jadi maksudnya mungkin ada hal yang baik lah disampaikan, tapi menurut saya dramaturgi atau drama para pejabat ini yang akhirnya membuat tidak asli dan kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Ibu Risma begitu. Ada hal baik, ada juga gitu. Mungkin beliau ingin memperbaiki miss-nya pada saat disabilitas nasional dengan melakukan hal itu bagus gak? Ya secara teori bagus, tapi akan lebih baik lagi kalau dia juga mengajarkan hal yang lebih efektif juga kepada bawahannya. Saya nggak tahu ceritanya kenapa itu gundukan pasir dan batu ada di tengah jalan seperti itu ya. Kan nggak pernah ada dijelaskan. Dramaturginya apakah berbuah dengan tindak lanjut dari jajarannya atau tidak sesaat lagi Bang Henry? Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa.